Dan untuk membahas matchday keempat antara laga Indonesia yang akan bertemu dengan Brunei Darussalam yang akan digelar di Binan Stadium Filipina, sudah ada Bung Rais Adnan di sini. Thank you Bung, saya ada di studio sama 1 Metro TV. Bung, apa yang membuat kita kalah dari Vietnam dan harus segera dievaluasi? Ya, kalau kemarin sebenarnya ada beberapa pilihan sebenarnya bisa diambil oleh Coach Indra Safri ya, tapi akhirnya dia memilih untuk memainkan strategi serangan balik dengan pertahanan rapat. Namun ternyata strategi itu memang harus dimainkan yang tentunya akan sangat menguras fisik ya. Kita tampil terus tertekan sepanjang pertandingan, apalagi strategi serangan balik kita mampu terbaca oleh lawan hingga akhirnya kita kebobolan di menit-menit akhir. Sebenarnya tinggal bagaimana salah satu lagi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana situasi kita dalam mengantisipasi bola set piece. Kemarin gol pertama itu yang menjadi salah satu kelemahan kita, akhirnya kebobolan dari Vietnam. Titik balik di situ ya. Ya. Rotasi apa juga salah satu jawaban? Ya, rotasi kalau saya rasa memang harus dilakukan oleh Coach Indra ya untuk menjaga peak performa dari para pemain karena jadwalnya sangat padat sekali, hanya istirahat 1 hari, tentunya rotasi sangat dibutuhkan. Ya, terbukti rotasi di babak pertama juga cukup sukses kan? Betul sekali. Memang masalah rotasi ini sebenarnya tergantung juga terkait dengan strategi permainan yang akan diterapkan dan juga lawan yang dihadapi. Sehingga kemarin sebenarnya sudah cukup berjalan dengan cukup baik. Cuma memang ada beberapa momen hilang fokus para pemain kita hingga akhirnya kebobolan 2 gol. Sekali lagi strategi bertahan yang dikenakan oleh Coach Indra. Tapi ini hasilnya memang fisik, kelelahan, kedodoran semua. Iya, benar sekali. Yang namanya bertahan itu akan lebih lelah ketika dibandingkan kita melakukan penyerangan di dalam sepak bola. Dan tentunya ini yang menjadi catatan ketika nantinya harus menghadapi Brunei. Ya tentunya kita tidak harus bermain seperti itu karena bisa dibilang di atas kertas kita unggul secara kualitas dari Brunei. Kita langsung bahas dari skema permainan dan susunan perkiraan pemain dari Indra Syafri 4-3-3 dan Brunei 4-3-3 juga. Di belakang ada Firza, Bagas, Adi, ada Asnawi. Seperti apa, Bung? Ya, kalau saya lihat sebenarnya kalau di lini belakang tampaknya Firza akan diparkir lagi karena kondisinya masih belum fit, masih ada Dodi Alifanjin. Ada Dodi Alifanjin yang memang diplot sebagai pelapis dari Firza. Di lini tengah tampaknya akan ada mungkin perubahan, Sahrian akan dimainkan lagi sebagai starter dibandingkan Sandi Rizky Fauzi. Sandi Rizky ya? Iya, betul sekali. Zulfiandi dan Evan nampaknya akan kembali diandalkan. Sementara Witan tampaknya kalau saya lihat masih belum akan mendapatkan kepercayaan sebenarnya. Karena ini akan mengejar gol cepat lebih dulu. Nampaknya Coach Indra akan memainkan Sadi Ramdhani dan juga Egy untuk bisa mengejar gol cepat di menit-menit awal pertandingan untuk menambah mental ataupun mengangkat mental dari para pemain kita. Jadi Sadi lebih pas dengan strategi yang untuk segera mendapatkan gol banyak. Betul sekali, ini, karena sejauh ini Witan bisa dibilang performanya masih belum seperti ketika dia masih memperkuat U19 waktu itu ya. Karena memang mungkin menit bermain pun agak kurang mendapatkan kepercayaan dari Coach Indra dan beberapa pertandingan untuk menjadi starter Witan Sulaiman. Sementara di lini depan ataupun striker utama Osvaldo akan kembali menjadi andalan karena Rafli masih belum begitu fit kondisinya. Untuk di sisi permainan di Brunei Darussalam, kita lihat sebenarnya ada beberapa pemain senior juga di situ ya. Benar sekali, ada Ikmat di situ sebenarnya yang di posisi gelandang, kemudian ada Faik Bolkiah yang bermain di Leicester, seorang pangeran dari Brunei, dan juga ada Adi Said sebenarnya yang di lini depan yang selalu menjadi andalan dari Brunei dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan terakhir dengan Brunei seperti apa sebenarnya? Ya, kalau pertemuan terakhir kita 2001 ya, kalau di SEA Games ya, itu sudah lama sekali. Sementara di U19 waktu 2018 itu Coach Indra ketika itu ditargetkan untuk menang besar waktu itu di Myanmar, 8-0 minimal dan target itu bisa tercapai dan mungkin kita harapkan dengan skor besar lagi bisa dilakukan oleh timnas U23 di bawah asuhan Coach Indra Safri. Iya, dengan 2 laga tersisa mungkin nanti akan kita bahas dulu terkait dengan Brunei itu harus menang besar sebesar apa sih? Ya, kalau melihat dari selisih gol ya, karena ini nanti yang dihitung pertama selain poin, ya setelah poin adalah selisih gol ya. Kita baru surplus 3 gol, sementara Thailand sudah surplus 8 dan Vietnam sudah surplus 12. Sehingga kalau untuk mengejar Thailand setidaknya untuk peringkat kedua, kita harus bisa kita harus bisa minimal mencetak 6 gol lah untuk bisa menyamai surplus Thailand. Itu di luar jika Thailand nanti menangnya berapa dengan Laos di saat nanti sore ya. Tapi akan lebih memudahkan jika Thailand mungkin draw. Iya benar, itu justru kalau Thailand draw tentu kita menang, tentu kita akan berada di atas Thailand. Singapura juga bisa saja menyulitkan. Betul, Singapura tentunya bisa saja menyulitkan Vietnam pada pertandingan malam hari ini dan kita harap itu bisa terjadi ya, sehingga persaingan makin ketat dan tentunya Thailand dan Vietnam akan saling bunuh di laga terakhir, kita tinggal menghadapi Laos. Jadi nanti kita harapkan bisa gol banyak di laga ini dengan benar sekali. Berapa gol? Ya, kita harus minimal sekitar 6-7 ya untuk bisa melewati Thailand dulu setidaknya. Kalau ingin bisa menyamai surplus 12 gol dari Vietnam, tentunya kita harus mencetak 9 gol pada pertandingan ini minimal. Dan ini begitu
lumayan berat beban mental bagi anak-anak asuhan. Sebenarnya harusnya ini menjadi motivasi ya, tidak menjadi beban ya untuk Oke. mencetak gol cepat. Yang penting para pemain bisa main enjoy. Itu yang harus ditekankan oleh Coach Indra, karena kalau misalkan mereka ditekan dengan harus mencetak gol sebanyak mungkin akan menjadi beban. Ya, tentunya ini akan memberatkan bagi para pemain. Tinggal bagaimana membuat para pemain ini enjoy menikmati permainan sehingga gol itu bisa mengalir dengan sendirinya. Fisik yang kedodoran di laga dengan Vietnam kemarin seperti apa nanti? Kalau masalah fisik saya rasa sudah bisa dikondisikan, Pulihkan sudah lagi bisa ya. diatasi oleh Coach Indra Safri dengan staf kepelatihannya. Mungkin rotasi nanti hanya beberapa pemain saja. Saya rasa para pemain juga saat ini sudah dalam kondisi yang fit harusnya. Dan yang pasti prediksinya dari Indonesia dengan Brunei ini berapa? Ya, kalau saya rasa seharusnya jika melihat dari track record pertandingan dari Brunei, tapi Brunei pastinya akan memainkan pertahanan rapat ya. Mereka seperti biasa akan mengandalkan serangan balik dengan mengandalkan Adi Said biasanya di situ. Harusnya Indonesia bisa mencetak setidaknya 5 gol harusnya. Setidaknya 5 gol Ya, gitu ya. betul. Harus bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Dan dengan lini depan kita yang didukung dengan pertahanan. Ya, juga, betul sekali. mungkin bisa Para sekali, pelari ya. cepat kita punya, terus punya intelijensia bermain yang cukup baik. Ada Egy, kemudian Sadil, punya tendangan juga keras di luar kotak penalti. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Saya rasa harusnya timnas kita bisa mencetak gol 5 gol ataupun lebih. Sangat optimis, Bung? Ya, saya optimis kalau melihat rekor secara pertemuan dan perkembangan sepak bola Brunei ya dalam 10 tahun ataupun 20 tahun terakhir. Karena memang Brunei bisa dibilang memang masih di bawah kita. Bahkan salah satu klub mereka yang terbaik saja yang mayoritas saat ini pemainnya berada di squad SEA Games itu bermainnya di luar Brunei, yaitu di Liga Singapura ya, Brunei DPMM. Dan selalu menang besar Indonesia. Ya, Baik, betul sekali. terima kasih Bung Raisa Anda telah di studio. Sama-sama.